Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Beatrice Leoni Banga, NIM 1804217 dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pemberantasan korupsi pada bidang jasa konstruksi, yaitu pada proyek pembangunan dermaga Labuan Haji. Putusan yang pertama adalah kasus dengan nomor putusan 1868, yaitu proyek pembangunan dermaga Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pihak yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah konsultan pengawas, atau terdakwa lainnya adalah kontraktor, pelaksana, dan pengguna anggaran dalam berkas yang terpisah. Permasalahan utama dalam kasus ini yaitu ketidaksesuaian volume pekerjaan yang terpasang dengan volume pekerjaan yang tertera dalam kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram, disebutkan bahwa volume yang tidak dikerjakan oleh kontraktor adalah sebesar 10.830,95 meter kubik, yaitu pekerjaan struktur kaki untuk bangunan brickwork. Hasil pemeriksaan lainnya adalah terdapat pekerjaan timbunan untuk reklamasi yang nyatanya sebagian material urugannya berasal dari galian kolam labu atau masih dalam proyek yang sama, yaitu sebesar 153.498,5 meter kubik. Hal ini menjadi salah satu yang dipermasalahkan dalam putusan karena dianggap tidak perlu dilakukan pembayaran terhadap material yang berasal dari galian kolam labu tersebut. Dari temuan yang dikemukakan oleh tim ahli, terdakwa selaku konsultan pengawas atau MK dinilai tidak bertanggung jawab atas hasil pengawasan kemajuan fisik pekerjaan, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas pekerjaan. Perbuatan terdakwa dinilai telah bertentangan dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah pasal 33 ayat 2, yaitu mengenai pembayaran yang hanya dapat dilakukan senilai dengan pekerjaan yang telah terpasang. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli Universitas Mataram, perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar 4.401.884.038 rupiah, yang mana dari kerugian tersebut terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim, yaitu pertama, terdakwa selaku konsultan pengawas atau manajemen konstruksi dari proyek pembangunan dermaga haji tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, di mana proyek tersebut merupakan sarana yang sangat vital sebagai sarana. Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim, yaitu pertama, terdakwa selaku konsultan pengawas atau manajemen konstruksi dari proyek pembangunan dermaga haji tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, di mana proyek tersebut merupakan sarana yang sangat vital sebagai sarana penyeberangan, sehingga apabila dermaga tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya, maka akan berakibat fatal bagi masyarakat. Kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim penyelam, ditemukan beberapa kekurangan pada pekerjaan
breakwater, revetment, dan reklamasi. Ketiga, akibat dari kesalahan terdakwa, negara telah dirugikan, yang mana kerugian tersebut dihitung berdasarkan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada kontraktor. Penjelasan teknis dan pandangan penulis terkait putusan tersebut berbeda. Permasalahan pertama terkait volume pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil keterangan oleh tim ahli yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil keterangan oleh tim ahli ditemukan bahwa tidak ditemukan atau dilaksanakannya pekerjaan struktur kaki bangunan breakwater. Keterangan ini patut diragukan. Struktur kaki pada bangunan breakwater merupakan bagian pondasi yang berperan untuk menumpu struktur utama breakwater dalam menahan beban gelombang yang terjadi. Penghilangan struktur kaki pada sistem breakwater dipastikan akan mempengaruhi ketidakstabilan sistem tersebut, yang lebih jauh dapat mengakibatkan kegagalan bangunan. Hal ini juga dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli, dengan pertimbangan bahwa pada kenyataannya bangunan breakwater masih dalam keadaan baik sehingga sekarang pada tahun 2014, setelah 7 tahun pembangunan, yang bisa diartikan bahwa bangunan breakwater tersebut memiliki struktur kaki yang kokoh. Hal ini menegaskan pula bahwa pekerjaan struktur kaki tersebut ada dan terpasang pada bangunan breakwater. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang terdapat dalam alasan kasasi terdakwa, yang menjadi poin kekeliruan tim ahli dalam pemeriksaan adalah tim yang ditugaskan untuk memeriksa pekerjaan bawah laut adalah tim yang berasal dari penyelam TNI Angkatan Laut, yang mana pemahaman dan kompetensi terkait bidang konstruksi breakwater dapat dipastikan tidak terpenuhi. Untuk itu, pendapatnya sebagai pemberi keterangan ahli bidang konstruksi menjadi tidak berdasar dan patut diragukan. Dalam alasan kasasi, terdakwa juga disebutkan bahwa tim penyelam tidak bisa membedakan mana yang merupakan struktur kaki dan mana yang merupakan bongkahan batu-batu pada dasar laut. Hal ini diperkuat dari keterangan tim penyelam yang menyatakan bentuk yang terdapat dalam gambar kerja tidak terdapat pada pekerjaan bawah laut saat dilakukan penyelaman. Yang menjadi acuan tim penyelam adalah bentuk gambar kerja struktur kaki yang berbentuk trapesium. Padahal sebenarnya bentuk trapesium merupakan bentuk penyederhanaan dari struktur bawah bangunan laut yang sering digunakan oleh engineer teknik sipil dalam mempermudah perhitungan. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis berpandangan bahwa tipe struktur bawah yang digunakan kontraktor adalah rubble mount. Rubble mount merupakan salah satu tipe bangunan pantai yang terdapat baik pada jetty atau breakwater maupun tanggul laut atau seawall, yang tersusun dari bongkahan-bongkahan batu asli maupun buatan, mengikuti desain kemiringan yang ditetapkan seperti pada gambar. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa telah terjadi kekeliruan saat dilakukan pemeriksaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan struktur kaki bangunan breakwater, terdakwa tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun kontrak. Justru pemilihan anggota TNI Angkatan Laut sebagai tim ahli bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pasal 31 ayat 1, bahwa kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh satu atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Permasalahan kedua adalah adanya kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan urugan reklamasi yang dirasa seharusnya tidak dibayarkan sebesar total volume yang tertera. Hal ini dikarenakan sebagian material yang digunakan berasal dari pengurukan pekerjaan kolam labu berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram terkait hasil perhitungan volume material pada pekerjaan reklamasi. Pada permasalahan kedua ini sependapat
terkait kelebihan yang dimaksudkan bersumber dari material urugan, yang mana material yang digunakan sebagian besar diambil dari hasil pengurukan kolam labu, sehingga selisih antara nilai dalam kontrak dengan jumlah material urugan yang bersumber dari kolam merupakan kelebihan pembayaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan. Namun demikian, meski telah terjadi kelebihan pembayaran, namun kurang tepat jika permasalahan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bahwa terdakwa selaku konsultan MK terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan atau nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Dapat dilakukan penuntutan ganti rugi atau mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa, kecuali ditemukan bukti bahwa kelebihan pembayaran tersebut disebabkan karena adanya persekongkolan antara pihak konsultan MK dengan pihak-pihak terkait lainnya yang indikasinya terlihat dari pelaksanaan pekerjaan urugan yang berakibat pada terjadinya kelebihan pembayaran tersebut. Secara umum, permasalahan yang terjadi pada kasus-kasus dengan terdakwa penyedia jasa atau konsultan, perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas adalah berupa ketidaksesuaian pekerjaan antara pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan kontrak. Ketidaksesuaian yang dimaksud tersebut adalah baik dari segi waktu atau keterlambatan, kualitas dan waktu, dan atau kuantitas pekerjaan. Dari sudut pandang hukum kontrak jasa konstruksi, jelas bahwa permasalahan-permasalahan teknis maupun administratif yang terdapat dalam beberapa putusan merupakan permasalahan perdata dan atau permasalahan administratif. Ketika terdapat suatu permasalahan teknis di lapangan sehingga menyebabkan keterlambatan proyek atau menyebabkan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak semestinya, tidak serta-merta kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus tindak pidana korupsi. Jika terdapat permasalahan cedera janji berupa penyedia jasa tidak menyelesaikan tugas, tidak memenuhi mutu, tidak memenuhi kuantitas, dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan, baik itu konsultan perencana, kontraktor maupun konsultan pengawas, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi atau penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf G dan H Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Sama halnya untuk pekerjaan yang tidak sesuai mutu sehingga menyebabkan kegagalan konstruksi diatur dalam pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Disebutkan bahwa kegagalan pekerjaan konstruksi yaitu keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan tersebut atas biaya sendiri. Sanksi terhadap kegagalan bangunan juga diatur dalam pasal 41 sampai pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Suatu tindak pidana korupsi semestinya harus dapat dibuktikan adanya niat jahat pelaku melalui parameter atau standar pembuktian yang sedemikian rupa yang memang sejak awal telah berencana untuk memberikan kualitas pekerjaan yang buruk demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, misalnya dengan mengabaikan standar-standar pedoman maupun dasar-dasar ilmu konstruksi itu sendiri. Sehubungan dengan kompleksitas pekerjaan konstruksi, pemenuhan ketentuan kontrak hingga terpenuhinya kesesuaian persyaratan secara mutlak adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan. Hal ini mengingat bahwa pekerjaan konstruksi adalah merupakan bagian dari produk engineering atau rekayasa konstruksi, yang mana tidaklah mungkin dapat dipastikan pekerjaan satu dengan yang lainnya memberikan hasil yang sama. Membedakan antara penerapan sanksi ganti rugi atau penerapan daftar hitam
dengan penerapan sanksi tindak pidana korupsi adalah apakah dalam pelaksanaannya terdapat bentuk langsung korupsi yang melandasi adanya penyimpangan konstruksi tersebut. Jika tidak ditemukan bentuk langsung korupsi, maka berdasarkan sudut pandang kontrak jasa konstruksi, hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Demikian penjelasan saya, sekian dan terima kasih.